Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kalian semuanya, semoga kalian manfaat ilmunya, panjang umurnya, dapat calon keluarga yang saling menunjang. Maksudnya jangan asal saja kalian cari calon keluarga itu, kira-kira calon keluarga yang saling tunjang, saling mengantarkan masing-masing. Jadi suami kamu bisa mengantar kamu ke tempat tujuan ke mardhatillah. Nanti suami kamu pun akan tertunjang sama kalian. Dan insya Allah kalau dapat suami yang seperti itu, nanti ilmunya sangat manfaat. Yang selanjutnya kalian harus punya niat bermasyarakat. Harus punya niat li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalian jadi pejuang, supaya kalian matinya mati syahid, masyhudun bil jannah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini oleh para malaikat, kalian masyhudun bil jannah, disaksikan jadi ahli surga. Kita harus selalu kecamkan dalam hati kita, supaya kita rajin gigih mencari ilmu. Dan seumpamanya, terutama saya ngasih pandangan yang masih sanawiyah, lebih baik melanjutkan ke aliyah, dan setidaknya ke SMK sini. Maksudnya supaya lebih kuat lagi. Dan kalian tetap harus mempelajari bermasyarakat, harus menuntut ilmu. Supaya apa? Selalu menuntut ilmu itu, supaya man mata fil qalabil ilmi mata syahid. Barang siapa yang mati lagi mencari ilmu, matinya mati syahid. Dengan punya apa tadi? Punya niat apa? Li'ila'i kalimati, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, meneruskan perjuangan para wali-wali zaman dulu. Contoh seperti Nyai Mas Ayu Gandasari, laki atau perempuan? Perempuan. Kan beliau itu sangat luar biasa. Sampai sekarang yang ziarah sangat banyak. Kenapa? Pengen mendapatkan barokahnya. Karena beliau ini Mas Ayu Gandasari ikut serta memperjuangkan syahadat pada waktu zamannya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Imam Ayu Gandasari asalnya orang mana ya? Nyai Mas Ayu Gandasari putri dari kerajaan Aceh. Itu Syarifah, namanya Fatimah. Syarifah Fatimah.
Kenapa dapat julukan Gandasari? Karena orangnya cantik, badannya wangi. Sekarang ada nggak? Ambil semuanya. Kalau mau berangkat sekolah, eleknya disemprot. Wangi nggak? Wangi. Senang pakai wangi. Ambil batur aja mabok. Itu karena bau Jadi yang harus kita lihat itulah hasil perjuangan para wanita. Ada lagi diantaranya siapa? Namanya Saripah Fatimah lagi, yang disebut Nyi Lodaya. Di mana ini? Penguasa pantai selatan sepanjang tanah Jawa itu dikuasai sama Nyi Lodaya. Namanya sama Saripah Fatimah. Itu putri dari kerajaan Pakistan. Dari kerajaan Pakistan. Dapat tugas dari siapa? Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, supaya mengamankan, menguasai, menyebarkan agama di pantai selatan. Ya, sampai sekarang pun pantai selatan itu bagi orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala aman. Tidak ada gangguan. Karena dapat lindungan dari Nyi Lodaya. Lodaya itu sebutan gelar. Setiap ada yang jadi pimpinan di pantai selatan disebut Lodaya, siapapun namanya. Sampai sekarang orang-orang tertentu masih ada orang yang pernah ditemuin sama Nyi Lodaya. Namanya siapa? Fatimah. Dapat tugas dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah untuk dakwah di daerah pantai selatan. Dulunya semuanya beat kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi dilihat dari posisi sejarah, beat itu penting. Contoh, para wali-wali zaman dulu, Wali Songo semuanya beat kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Syekh Bentong sono di sebelah utara Hirab Bekor. Syekh Magelung itu orang mana? Seorang habib dari negara Syam, satu bagian dari Arabia, Syam. Habib sudah jadi wali, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala supaya beat atau ijazah 2 kalimat syahadat kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kalau dilihat dari situ berarti beat itu penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Yang saya pelajari, banyak orang-orang yang sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji dan ngerti bahwa bersorban itu hukumnya sunnah, tetapi mereka atau dia tidak mampu melibatkan sorban di atas kepalanya. Kenapa? Belum beat. Orang yang sudah beat biar sangat awam dan belum pernah menunaikan ibadah haji, tidak mau lepas dari sorbannya. Itulah sangat nampak manfaatnya beat. Beat apa sih? Disebut bai'atut thariqah. Beat berthariqah. Thariqah pada 2 kalimat.
Nah, beat itu baitul Islam, orang yang masuk agama Islam. Dan beat baca 2 kali syahadat disebut baitul Islam. Pada zamannya Rasulullah pun sekarang ada masalah. Ada waktu zamannya Rasulullah, pada waktu Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, semua para sahabat tiba di beat, disyahadatkan lagi oleh Rasulullah SAW yang disebut beat, yaitu baiatul hijrah, baiat karena hijrah. Setelah di Madinah membutuhkan jiwa-jiwa jihad. Setiap mau berangkat perang, sahabat yang mau berangkat perang, semuanya dibeat lagi, disyahadatkan lagi oleh junjungan kita Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut baiatul jihad, supaya iman Islamnya kuat, gitu kan? Jadi jihadnya benar-benar lillahi kalimatillah. Jadi berarti dilihat dari situ, beat itu penting nggak? Penting. Bahasanya terserah mau ijazah, mau beat, mau ikrar, sama. Kenapa? Litaqwiyatil iman Islam, supaya iman Islamnya kuat. Dan insya Allah ada tambahan yang tahsin akhlak. Akhlaknya orang yang sudah beat 2 kali syahadat dengan kaum wanita yang belum beat 2 kali syahadat, insya Allah beda. Karena dapat barokah dari beat. Disebut baiatul apa? Baiatul Thariqah. Karena kita semua udah Islam, anaknya orang Islam, hukumnya Islam. Jadi biar enggak beat ya Islam, tapi insya Allah ibadahnya segalanya beda. Insya Allah orang-orang syahadat punya kelebihan dari orang-orang yang bukan syahadat. Di antaranya yang tadi perhatikan, kalian masih anak-anak, masih muda, gitu kan? Tapi saya perhatikan kalian tidak mau meninggalkan sholat duha. Pengennya sebelum kemanapun, tak berapa rakaat, kamu melaksanakan sholat duha. Pun malam, tak berapa rakaat, ya banyak yang istilahnya apa, menaikkan apa sholat tahajud. Kelebihannya apa sholat tahajud itu? Menurut hadis, rakatani minal lail kanzun fil jannah. Hanya 2 rakaat sholat malam dikasih bonus perhotelan di surga. Bagus beli perhotelan di surga kan? Dengan perhotelan di jalan apa tuh? Jakarta tuh, di jalan apa di kota-kota besar nggak ada apa-apanya. Kenapa? Perhotelan di surga itu gedung surga, bata emas perak selata, mampu kasturiannya paron kanggenika, sebelumnya pengen suki tuja akhirat awan kerja kulimuna jaga kaliwat. Kalau kalian itu sudah tahu kan, jadi kalian nanti lebih afdol melanjutkan ke aliyah, itu kan? Yang baru alawiyah atau SMK, karena meneruskan ngaji. Pengen sasi kalian itu semuanya akan jadi mubalighah. Tuh, amin. Supaya ilmunya lebih dan kuat mengembangkan agama Islam, mengembangkan tuntunan 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat yang apa namanya, jadi perjuangannya. Tuh contohnya tadi sampai sekarang ya Mas Ayu Gandasari. Tuh di mana tuh yang saya Gandasari itu? Panguragan Kulon. Setiap Kamis, setiap hari pun berbondong-bondong orang ziarah, pengen dapat barokahnya Nyai Mas Ayu Gandasari. Kalau barokah itu apa sih? Banyak duitnya atau gimana? Al barokatu al khairul ilahi. Barokah itu mana yang menurut Allah SWT
istilah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barokah. Dengan karoman sudah senang menganturu belajar jihad bertani hawa nafsunya. Senang apapun yang sifatnya duniawi terus kita kurangi, insya Allah itu dapat karomah. Jadi pengennya saya kalian yang masih sanawiyah meneruskan aliyah atau SM masih meneruskan ngaji, bisa meneruskan ngaji setiap sebelum merhabanan ada yang ngisi, sebelum tawasulan ada yang ngisi, dan setiap minggu ada yang giliran dapat apa? Kitobah. Maksudnya supaya bisa, supaya bermasyarakat, supaya jadi pejuang, matinya mati syahid. Insyaallah ketika pada waktu hidup di dunia jadi orang terhormat, rizki udah bakal kurang, gitu kan? Kenapa kita lagi belajar bersyukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syakartum. Ini segalanya, bukan rizkinya aja, ilmunya, segalanya ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakartum azidannakum. Sebaliknya wa kafartum inna adzabi lasyadid. Yang malas dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalla wa in abartu, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita bersyukur. Kasih tahu dikit, di sini ada yang punya lidah enggak? Semuanya punya lidah. Perlu disyukuri enggak? Syukurannya apa? Rajin wiridan, rajin aurat, rajin muji, rajin menghafal, rajin galanya. Itu namanya lagi bersyukur, mensyukuri lidah. Jadi jangan sampai kita punya lidah tidak dimanfaatkan. Lidahnya dimanfaatkan buat dakwah, jangan sampai kita punya lidah suka jelek-jelekin yang lain. Kenapa? Nanti kebaikan kita dipindahkan sana, dosanya orang yang kita jelekin pindah ini do. Jadi jangan terbawa-bawa kalau ada orang ngobrol yang bukan jelek-jelekin orang, kita pergi aja tanda kan, menghindar supaya tidak terbawa-bawa. Jadi kali lagi semoga kalian manfaat ilmunya dan bisa berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecil-kecilan tak apa, nanti di kampung kamu menghubungi ibu-ibu. Menghubungi ibu. Apakah di rumah kamu di musola yang kecil di situ? Ibu-ibu, mari kita bareng-bareng ngobrol masalah agama. Barangkali ada manfaatnya, itu kan? Biar 5 orang, 7 orang, 11 orang kudu telaten. Itu namanya kejuan, harus siap begitu. Supaya ilmunya manfaat. Karena banyak orang-orang yang gak ngaji, wudunya itu tidak sah. Kenapa? Enggak ngerti cara bos. Mandi wajibnya tidak sah, pada mandi wajib setiap bulan. Datang bulan, mandi lagi, datang bulan, mandi lagi. Kalau mandinya tidak sah, sholatnya bagaimana? Allahumma ba'id. Saya pesan kalian kira-kira punya niat apa? Aktif di tengah-tengah masyarakat. Itu jadi niat menolong umat, bukan berarti kita merasa lebih hebat, bukan. Ini dapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junjungan kita kanjeng Rasulullah SAW. Karena perbuatan kita Allah saksinya. Rasulullah pasti tahu. Orang tua kita di sono biasa sudah wafat.
sudah meninggal, Masya Allah sangat senang dan bahagia kalau melihat anak cucunya selalu rajin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja dulu, sampai sini boleh berhentikan dan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.